Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Saya mahasiswa dari kampus STKIP Muhammadiyah Sampit, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Di sini ada outline. Yang pertama, pengertian dari psikolinguistik. Yang kedua, elemen dari psikolinguistik. Yang ketiga, ada tipe dari psikolinguistik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Oke. Sebelum kita masuk dalam pengertian psikolinguistik, kita harus terlebih dahulu mengenal tentang sejarahnya. Ini adalah sejarah singkat tentang psikolinguistik. Di sini istilah psikolinguistik sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas E. Sebert dan Charles E. Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistic, A Survey of Theory and Research Problem. Walaupun sebetulnya pengkajian ilmunya telah dimulai sejak zaman Socrates dan Panini. Oke. Kemudian kita masuk dalam pengertian psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Seperti kita ketahui, kedua kata tersebut memiliki masing-masing merujuk pada nama sebuah disiplin ilmu. Linguistik secara umum dan luas merupakan satu ilmu yang mengkaji bahasa. Oke, kemudian di sini juga ada pun pengertian psikolinguistik menurut para ahli. Di sini yaitu psikolinguistik adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah dan atau sendiri-sendiri menurut Lado 1976 itu 220. Oke, kemudian ada beberapa elemen dalam psikolinguistik menurut Ives Thiessen 1984, yaitu ada pemulihan bahasa, hubungan pengetahuan dan penggunaan bahasa, dan yang terakhir adalah produksi dan resepsi bahasa. Yang pertama adalah pengolahan bahasa. Yang dimaksud dengan pengolahan bahasa di sini ialah bagaimana dari kita lahir dan tumbuh, kita memperoleh bahasa melalui rangsangan luar seperti interaksi kita dengan orang tua kita dari bayi yang mengajarkan kita bicara sepatah atau dari dua patah kata. Kemudian kita melalui itu dengan fase imitasi atau mengimitasi bahasa yang diproduksi atau yang kita dengar dari orang tua kita. Kemudian ada hubungan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Hubungan pengetahuan dan bahasa itu adalah di mana kita sudah memahami bahasa dan kita menambah pengetahuan bahasa kita atau kosakata kita melalui rangsangan lain seperti kita mendengarkan lagu, film, ataupun membaca. Dan kita aplikasikan lagi, kita sampaikan atau kita produksi bahasa tersebut. Dan kemudian ada produksi dan resepsi bahasa. Di dalam produksi dan resepsi bahasa itu bagaimana kita menerima suatu bahasa, kemudian kita memproses bahasa itu di dalam otak kita, dalam otak kita untuk kemudian kita produksi. Kita mendengar, contohnya kita mendengarkan percakapan tentang perdebatan, kita menerima bahasa atau resepsi bahasa tersebut, kemudian kita proses
kita olah bahasa itu jadi informasi yang dapat kita pahami, di dalam psikologi kita, dalam pikiran kita. Kemudian kita menyusun kembali kalimat-kalimat tersebut setelah melalui proses penerimaan atau pemerolehan bahasa. Kemudian kita proses untuk memproduksi bahasa baru untuk membalas atau menjawab suatu bahasa yang telah kita terima tadi, atau percakapan atau perdebatan yang telah kita terima tadi, kita kemudian produksi kembali. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada macam-macam psikolinguistik. Yang pertama ada psikolinguistik secara teoritis, yang kedua psikolinguistik secara perkembangan, psikolinguistik perkembangan, dan yang ketiga ada psikolinguistik sosial, yang keempat psikolinguistik pendidikan. Dan pengertian dari psikolinguistik teoritis ialah cabang yang mengkaji hal-hal yang terkait dengan teori bahasa, misalnya mengenai hakikat bahasa dan ciri bahasa manusia. Di dalam bidang ini mempelajari mengenai bagaimana pengungkapan bahasa yang disampaikan oleh manusia di dalam berbahasa sehari-hari, misalnya dalam bentuk body language, apa yang kita tunjukkan dan apa perbedaan manusia dengan yang lain, dan pengaruh apa saja yang dapat mengubah dari psikolinguistik teoritis ini. Kemudian di psikolinguistik perkembangan, di sini berhubungan dengan pemerolehan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahasa apa yang menjadi bahasa utama kita atau bahasa pertama kita yang di dalam percakapan kita sehari-hari, dan menjadi bahasa yang paling mudah kita gunakan. Oke. Kemudian yang ketiga ada psikolinguistik sosial. Di dalam psikolinguistik sosial ini mengkaji tentang aspek sosial bahasa, tentang akulturasi bahasa, budaya, dan sikap bahasa. Tentang bahasa yang disampaikan secara langsung kepada orang lain atau kepada orang-orang di sekitarnya di dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjadi dasar atau maksudnya menjadi dasar dalam berhubungan berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkup kehidupan sosial. Oke, yang terakhir atau yang keempat adalah psikolinguistik pendidikan. Di dalam psikolinguistik pendidikan ialah cabang psikolinguistik tentang pengajaran bahasa pada umumnya yang diajarkan atau dipelajari ke dalam kehidupan pendidikan sehari-hari. Tentu saja ilmu ini mempelajari mengenai bagaimana seorang pendidik atau seorang guru mengajarkan kebiasaan berbahasa pada muridnya, atau bagaimana seorang murid tersebut mampu memahami atau menerima, memproses dan menelaah bahasa yang telah diterima atau yang telah disampaikan guru mereka atau pendidik mereka kepada mereka. Apakah mereka ini telah menerima atau memahaminya tentang bahasa atau hal yang disampaikan oleh guru tersebut. Oke. Selanjutnya, di dalam psikolinguistik juga memiliki peran penting, yang itu adalah peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa dirasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru dapat memahami proses yang terjadi di dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis.
Sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, maka guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Oke, selanjutnya. Yang terakhir di sini adalah kesimpulan dari psikolinguistik. Dasar kesimpulan hari ini adalah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku bahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Persepsi, pemerolehan bahasa, dan memproduksian bahasa serta proses yang terjadi di dalamnya. Contoh perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika memproduksi bahasa. Sedangkan contoh perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucap atau ditulisnya atau ketika dia memahami bahasa. Oke. Itulah presentasi saya.